Di sini apakah ada anak-anak Bapak yang tahu di mana tempat hidupnya jamur itu atau tempat tinggalnya yang biasa sering kalian lihat lah di mana itu? Baik Ija di mana? Oh iya di pohon ada juga. Jamur itu hidup di tempat-tempat yang lembab, kemudian tempat air laut ada juga itu di air tawar, tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut. Di situ hidupnya jamur atau fungi. Struktur tubuh jamur. Struktur tubuh jamur itu tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium itu menyusun jaringan-jaringan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Kemudian dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintas atau septa. Septa memiliki pori-pori besar yang cukup melewati ribosom, mitokondria, dan inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Ada pula hifa yang tidak bersepta atau hifa senositik. Struktur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Hifa jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat, atau haustoria dapat menembus jaringan substrat. Di sini apakah ada anak-anak Bapak yang tahu kenapa jamur itu bergantung pada substrat? Tidak tahu ya. Karena jamur itu bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia. Senyawa kimia lainnya, semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat, memiliki sifat loh. Apakah ada anak Bapak yang tahu sifat-sifat jamur? Ada yang tahu nggak? Baik, langsung saja Bapak jelaskan ya. Sifat jamur itu ada juga parasit obligat, kemudian parasit fakulatif, kemudian saprofit. Nah, dari pengertian parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya pada pneumonia cairin, yaitu atau kamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Kemudian parasit fakultatif, jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit tidak mendapatkan inang yang cocok. Kemudian saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu yang tumbang, kemudian kayu yang jatuh. Jamur juga hidup seperti simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbiosisnya. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan, atau pada lichen. Jamur yang berhabitat pada bermacam-macam lingkungan dan berasosiasi dengan banyak organisme, meskipun kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada juga hidup di air, berasosiasi dengan organisme air. Apakah anak murid Bapak ada yang tahu
reproduksi jamur itu apa aja sih? Baik Ika, apa? Oh ya, ada reproduksi generatif dan vegetatif. Reproduksi generatif atau seksual biasanya jamur berproduksi secara generatif karena kondisi lingkungan yang berubah pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan sendiri memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Reproduksi secara generatif didahului dengan pembentukan spora. Dan pada reproduksi vegetatif atau aseksual, yaitu jamur yang uniseluler, reproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Pada jamur yang multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi, hifa, dan pembentukan spora vegetatif.